Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang azab mengerikan bagi kaum Madian, umat Nabi Syuaib yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Madian merupakan golongan yang mendapat azab karena telah mengingkari Allah dan mengabaikan peringatan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Azab yang menimpa kaum Madian ini sangatlah mengerikan. Kaum Madian yang merupakan penduduk negeri Madian adalah umat Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka ditimpa azab yang mengerikan berupa badai petir dan hawa panas sebagai hukuman atas perbuatannya mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku pemahaman terjemahan ayat suci Al-Quran oleh Zain Muhammad Al-Hadi, disebutkan bahwa nama Madian diambil dari salah seorang putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi nama bagi anak keturunan dan pengikutnya, yakni kaum Madian. Dikisahkan bahwa kota Madian, Yordania, merupakan kota yang makmur dan memiliki padang rumput yang luas. Kota ini terletak di sebelah timur daerah Sinai berdekatan dengan Teluk Aqobah. Saat ini, wilayah tersebut berada di sebelah selatan Palestina. Kaum Madian sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Namun, mereka bersikap tidak jujur dalam timbangan dan sering melakukan penipuan. Disebutkan pula bahwa kaum Madian merupakan penyembah berhala serta menumpuk harta. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa negeri ini sangat korup dalam aktivitas dagangnya. Ketika ada kafilah yang datang ke negeri itu untuk menjual barang, maka mereka akan mengeluarkan timbangan yang beratnya sudah dikurangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Nabi Syuaib diutus untuk memerintahkan mereka menyembah Allah semata. Mereka juga diminta berhenti mengurangi takaran dan timbangan dan berbuat kezaliman. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi dan membinasakanmu, yaitu hari kiamat. Karena kemungkaran dan perbuatan tercela yang dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam untuk memberi peringatan bagi kaum Madian. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat 89. Wahai kaumku, janganlah sekali-kali pertentanganku denganmu menyebabkan apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh juga menimpamu, sedangkan tempat dan masa kebinasaan kaum Lut tidak jauh dari kamu. Kemudian, kaum Madian justru berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu dengan batu, sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami." Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri dalam bukunya Hikmah Kisah Nabi dan Rasul, menyebutkan bahwa saat itu Nabi Syuaib berhasil menyadarkan sebagian kecil dari kaum Madian. Namun, sebagian besar dari mereka masih tertutup hatinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, mereka menuduh Nabi Syuaib sebagai tukang sihir yang ulung. Tidak hanya itu, mereka juga menantang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran dari risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan azab bagi kaum Madian sebagai peringatan bagi generasi di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Syuaib untuk menurunkan azab bagi kaum Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan udara yang sangat panas yang dapat mengeringkan kerongkongan.
karena menimbulkan dahaga yang tidak dapat dihilangkan oleh air. Tidak hanya itu, udara tersebut juga membakar kulit. Mereka tidak dapat dihindarinya dengan berteduh di bawah atap rumah atau rerimbunan pohon. Menghadapi bencana itu, kaum Madian yang ingkar seketika kebingungan dan kepanikan. Mereka lalu berlarian untuk mencari perlindungan dari panasnya terik matahari yang membakar. Lalu, mereka melihat gumpalan awan hitam tebal di atas kepala mereka. Mereka pun berbondong-bondong lari untuk berteduh di bawah awan tersebut. Namun, setelah mereka berada di bawah awan hitam sembari berdesakan, jatuhlah percikan api dari awan hitam itu ke kepala mereka diiringi dengan suara petir dan gemuruh ledakan yang sangat dahsyat. Saat terjadi ledakan tersebut, bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya sehingga mereka berjatuhan, saling tertimbun satu sama lain, dan selesailah sudah riwayat mereka. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat 94. Ketika keputusan kami untuk menghancurkan mereka datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf disebutkan gempa yang dahsyat, sedangkan di dalam Surat Asy-Syura disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Fakta tersebut diperkuat dan diperjelas dalam Al-Quran Surat Hud ayat 95. Negeri itu tak berbekas, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Ingatlah, penduduk Madian binasa sebagaimana juga kaum Samud. Tempat tinggal orang-orang Madian disebut bertetangga dengan orang-orang Samud. Dalam sejarah, disebutkan bahwa mereka kurang lebih berbuat kekufuran yang sama, yakni suka merampas yang bukan haknya. Demikian azab mengerikan yang menimpa kaum Madian. Azab tersebut merupakan balasan yang setimpal atas kedurhakaan mereka kepada Nabi Syuaib alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.